Penjahatnya di situ dia gini gelap kan senternya ke bawah. Polisi gini nih. Oh, itu dia. Oh, mana dia? Itu tanpa gue sadari ternyata sebenarnya di sepanjang Susi 1 itu nyokap tuh udah kena kanker payudara sebenarnya. Dan lu nggak tahu. Gimana Bang Halo Radit? gitu, halo gitu. Oke. Halo semuanya. Ku ingin saat ini engkau ada di sini, tertawa bersamaku seperti dulu lagi. Walau hanya sebentar, Tuhan tolong kabulkanlah. Bukannya diri ini tak terima kenyataan, hati ini hanya rindu. Teman-teman, kawan, gue kedatangan senior gue. Nggak dibayar Pak di sini. Udah ada yang bayar kan, Mas Kreatif. Betul. Ada sponsor lagi. Nah, teman-teman kawan, gue kedatangan senior gue, founder dari Stand Up Indo, Rian Adriandi. Akhirnya datang juga, bro. Sudah ditanyain sehat. Ditanyain siapa? Anak-anak PW kawan banyak. Rian dong, di mana dia sekarang? Apa kabarnya? Nggak pernah hilang, gue ada-ada aja. Hah? Ada-ada Lu aja. mah hilang misterius. Komika paling misterius. Jangan nggak boleh misterius ya. Daripada lu mah. kita mati penasaran. Hidup hanya sekali. Jadi lakukan apa yang kamu inginkan di bumi ini. Nggak, tapi gue nonton lu dari zaman itu. Iya, Pak, Gue serius. seneng lu sekarang di sini gitu. Terima kasih. Udah nyobain semua kan? Iya, Ya, dan ini akhirnya lu dateng. Kan sebelumnya kalau ada logo yang di sini lu nggak mau tuh. apaan lo? Gak apa? Logo apaan? Siapa yang bilang? Masih bela. Dari awal, Rian dong. Nggak bisa bang, kalau ada itu bang, kata dia. Ada apaan? Oh nggak ada apaan. Aduh, Pak, bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik banget. Lu gimana? Setelah tidak Apa? ada ibu. Waduh, langsung ke sini banget nih. Iya benar, kita punya kesamaan itu ya. Iya, makanya gue nyanyiin lagu tadi. Makanya lu dari Minang kan? Iya. Gue juga dari Minang kan? Iya, kita Iya sama-sama kan? Nah, ya. ibunya udah nggak ada kan? Udah nggak kita ada. bikin duo aja gimana? Iya. Padang Piatu. Oh nggak? udah langsung ini nih. Ya, Iya. Padang Piatu ya. Nyokap Padang. Nyokap Padang. Sumatera Baratnya di mana? Nyokap di Suliai. Suli Air. Iya, Oke. Sulit Air. Iya, Sulit Jadi kan Air. mereka menamakan itu kan daerah-daerahnya kan sesuai kondisinya kan. Iya, betul, Jadi kan Sulit di Air. ngarai gitu kan. Iya, Dan memang betul. sumurnya tuh susah. Jadi nama namanya daerahnya Sulit Air. Itu tuh suka jadi diksi tahu. Iya, maksudnya enak ya orang zaman dulu nih, kita tinggal di daerah mana nih gitu. Iya. Sulit Air gitu. Terus kayak kasih namanya gitu aja. Air sulit, Iya. sulit air. Cocok. Lu dari mana? Gua nyokap itu si Junjung. Si Junjuang. Itu apa ya itunya ya? Sejarahnya apa ya nama si Junjung ya? Kayaknya dia Nggak suka menjunjung seseorang kayak gitu. Ada datuk mungkin gitu. Siapa namanya? Terlihat datuk suka menjunjung Islam, kita bikin si Junjung. Alhamdulillah. Ini krunya berapa yang Islam? Semuanya rata-rata Islam, Oh, gitu. kecuali Mela sama itu Sirigen. Oh jadi nyokap si Junjung. Iya. Tapi dua-duanya. Bokap Enggak, nyokap Padang. bokap Padang panjang. Ya Padang juga dong. Oh, iya. Ada panjangnya. Ya gue Padang pendek sih memang ya. Iya, kalau gua nih yang Padang pendek Iya. nih. Gua di Padang kota tinggalnya. Kalau bokap gue di Koto Gadang. Tapi kalau bahasa Minang enggak terlalu mengerti. Mengerti sekete-sekete. Yes. Jadi kalau lu Bisa. kan
lahir dan tumbuh di Padang. Betul. Nah, gue nggak lahir dan tumbuh di restoran Padang. Jadi kayak emang lahirnya di Jakarta. Jadi gue pasif. Maksudnya kalau lu ngomong, gue paham. Tapi nggak sepenuhnya gue bisa balas semuanya bahasa Padang gitu. Kayak tapi di rumah ciri ngerti lah gue. Ya kalau gitu-gitu ya paham ya kalau orang-orang Padang tapi Iya. tinggal di Jakarta. Ciri pantai kanciang. soalnya dulu almarhumah nenek gue kalau marah gitu, ciri barandang gitu. Bro, Ya, gua gua udah tahu jarang itu. banget itu lama banget Iya anjir. kayak generasi nenek gua kan gitu. Ada yang lupa nutup kamar mandi, ciri barandang gitu teriak gitu. Diksi mana ya sebuah ciri dikomunikasikan dengan makanan. Iya, iya. Ciri barandang. Tahu nggak artinya ciri? Kasih tahu. Ciri Jadi kalau Bibi tahu tuh. Ciri apa? Tai. kotoran manusia. Kotoran manusia. Barandang tuh direndang. Iya. Jadi kayak Jadi tai. umpatannya tuh. Iya, tuh. Jadi kalau marah tuh kayak tai rendang lu gitu. Marahnya tuh gitu. Tapi hal-hal kayak gitu kan yang membuat lu rindu kalau Iya, kan betul, udah betul. nggak ada lagi. Lu sering pulang nggak? Gue seumur hidup ke Padang tuh baru sekali. Oh iya. Tahun 2001 usia 11 Pataga Datua. Oh, Jadi Datu sukunya iya, iya. wafat kan. Tagak Gala. Iya, Iya. jadi kalau Datu itu kan kalau di Padang kan jabatannya tuh seumur hidup. Iya, betul. Jadi nggak perlu lah ikut capres berulang-ulang kali itu nggak perlu kan gitu. Jadi dari awal baru Iya, iya, Datu iya, baru iya. tuh kalau udah meninggal. Iya, gitu. Anjing juga nih orang. Bener sih. Bener kan? dia nggak perlu Iya, nggak perlu jalonin lagi gitu. Nggak perlu dari iya. Habis itu tahun 2001 datunya wafat terus harus ngangkat datu kan. Jadi satu suku dikesanain terus gue road trip jalan darat. Jadi naik seru ferry banget. gitu Iya, kan. iya. Tapi sekarang kan jalannya bagus. Dulu Iya. enggak, dulu Iya, gini-gini parah, gitu. parah, Ibaratnya kalau ada orang mesen hokben tuh ya di Padang ya, mesennya chicken teriyaki nyampe sana bawang bombaynya doang gitu. Jalannya tuh udah gini-gini gitu. Iya tahun segitu 2001. jalan masih susah banget. Kalau sekarang kan udah ada tol dari Lampung sampai Nah, Palembang. iya, dulu nggak ada. Terus di sana ini kan potong kerbau. Iya. Ya kan, sembelih Bukan kerbau. sapi ya guys ya, tapi kerbau. Karena namanya Minangkabau. Iya. Minangkabau itu adalah kemenangan dari kerbau. Kerbau yang menang gitu Iya, kan. iya. Makanya rumah gadang tuh kan sebenarnya Dari tanduk ya. tanduk Iya. kerbau. Kita Betul. belajar sosbud nih jadi. Jadi belajar BAM. Ada di SD gue dulu BAM. Budaya alam Minangkabau. Wis. Itu banyak tuh datu-datu Ingat gitu. Terus habis itu 2001 itu si kambing, si kerbaunya itu sebelum disembeli diarak. Diarak Iya, keliling iya, kampung, iya, nah gue yang tahu gue. naikin. Hah, kok lu yang Karena naikin? nggak tahu, maksudnya anak yang paling kecil gitu disuruh naik gitu terus diarak. Gue kan nggak tahu ya apa-apa Iya. kan. Gue seneng banget naik kerbau gitu. Wah naik kerbau besoknya palanya udah ada di sini. Palanya di atas meja ya. Ini yang kemarin gue naikin mati. Jadi lu naik kerbau itu ya? Naik kerbau diarak gitu. Wah, anjir kuat banget adat lu ya. Iya. Itu Suli Ai ya? Enggak itu bokap Oh, di itu bokap. kampung bokap. Jadi Koto Kaci. Koto Kaci ya namanya. Koto Kaci itu daerah Kampungnya mana? ya? Bukit Tinggi? Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Nah, Koto Bukit Gadang Tinggi. tuh Bukit Tinggi kalau nggak Iya. salah. Oh, Jadi lu orang pada Bukit saat Tinggi. itu, jadi rumah apa tetua-tetua di sana itu kan depannya tuh sawah, Iya. sawah aja kan, maksudnya kan ada di kampung gitu kan. Terus gempa, jadi kalau gempa ya keluar aja udah gitu. Iya emang begitu. Tunggu sampai mereda. Di Padang tuh gempa biasa bro. Iya. Kalau di daerah Bukit Tinggi mungkin gempanya gara-gara Merapi. Kalau Iya. di Padang tuh laut udah fix. Iya udah. Terus kan, gue kan pertama kali di sana nggak tahu ya kalau di sana angkot disebutnya Mercy. Hah, emang iya? Iya di Gua situ. baru- Ya ini kemana mau ke apa pasar atas gitu Iya. kan. Ya naik Mercy aja. Keren banget kan. Banyak Ternyata angkot. warna-warna kuning gitu kan. namanya Mercy. Ya Allah. Iya. Ya, tapi begitulah orang Minang ya Pak ya, selalu dekat dengan ibunya. Iya. Kan ini kan apa garis keturunan ibu Matrilineal. matrilineal. Iya, betul. Bagaimana kehilangan ibu lu? Berapa bulan menangis-nangis darah? Sampai sekarang sih sebenarnya. Maksudnya gue almarhumah kan wafatnya 2022 ya. Gitu. Ini Ramadan pertama enggak ada? Ramadan kedua. Kedua ya? Ramadan kedua gitu. Cuman apa ya? Tapi memang menurut gue itu titik berubahnya hidup gue sih. Maksudnya menurut gue ya. Ya gue juga setuju. Sama kan? Gue juga setuju, sangat setuju. Karena gue anak tunggal. Lo ada saudara nggak? Gue ada adik gue 2. Lu sendiri ya? Iya, gue sendiri. Cuman memang almarhumah itu sakitnya sebelum wafat itu memang 6 bulan. Jadi qadarullah dari Allah sakitnya itu adalah TB, virus tuberkulosis, cuman kena ke meningitis.
jadi di selaput otak gitu, sehingga nggak dadakan meninggalnya. Jadi memang kesehatannya tuh menurun gitu dari Efeknya apa aja itu? dia mulai, karena gue paham banget beliau tuh sangat-sangat ya, mungkin gue nggak tahu istilahnya OCD atau apa ya, tapi dia tuh yang bener-bener pengen dia tutup kayak gini tuh, kalau miring tuh dibenerin gitu. Dan dia tuh almarhum tuh kan 13 bersaudara. Oh iya, orang Minang begitu. Padangan, iya kan. Ya depannya sawah doang, mau ngapain lagi? Ya kan. Kalau lagi bingung, bikin lagi ya. Tapi beneran gue pernah nanya sama nenek gue gitu, 13 kali ngelahirin emang nggak sakit gitu. Katanya udah pas anak ketiga udah blos aja katanya. Jadi anak pertama, kedua, ketiga tante gue tuh masih sakit, anak keempat udah kayak udah kayak gitu. Bu tahan bu, kamu diem. Tadi mana? Sampai nyokap saudara 13. Terus kan, nah dia tuh efek-efeknya. Nah, gue pertama mulai sadar adalah ketika dia udah bingung urutan kakak adiknya. Jadi dia udah mulai. Di situ lu udah feeling tuh ya. Dia udah mulai bingung nih, apa anak pertama tuh siapa. Gue masih nanyain gitu, masih inget nggak kakak pertama siapa, kakak kedua siapa, segala macem gitu. Terus tiba-tiba yang dia inget itu adalah Mama Haji 2001. Tiba-tiba ngomong gitu. Cuma itu diinget kan. Tiba-tiba ngomong gitu. Iya, Mama tuh Haji 2001 gitu. Terus cuman yang bingungnya adalah pada saat itu diagnosa terakhir sebenarnya. Cuman sebelum-sebelumnya kita nggak tahu, karena kayak tumor nggak ada, dicek nggak ada. Penyumbatan nggak ada, maksudnya apa, pecah pembuluh darah pun juga nggak ada. Jadi kita bingung sebenarnya apa gitu. Cuman kemudian dicek di sumsum tulang belakang kan, ada jejak-jejak tuberkulosis gitu. Nah cuman nggak tahu di mana. Sampai gue sampai nanya ke tante atau kakak, waktu kecil pernah kena nggak atau segala macam. Karena kan kalau TB kan bisa riwayat dari kecil, masih menetap di badan sebenarnya gitu kan. Tapi kan memang beliau tuh tahun 2012 2012 pas gua suci 1 itu tanpa gue sadari ternyata sebenarnya di sepanjang susi 1 itu nyokap tuh udah kena kanker payudara sebenarnya. Dan lu nggak tahu? Nggak tahu, dan nggak ada yang tahu. Kita juga nggak tahu, nyokap nggak tahu gitu. Baru akhirnya diceknya tuh tahun 2012 gitu. Jadi, nah tapi kemoterapi dari tahun 2013 sampai 2014 itu bolak-balik Indonesia Malaysia gitu. Nah tapi pada saat itu udah. Kenapa tidak di Indonesia? Lu nggak percaya sama dokter? Udah di sini. Jangan disetir kemana-mana dong. Enggak, udah di sini juga. Terus habis itu disaran ke sana kan. Tapi habis itu survive maksudnya gitu. Nah cuman dugaan dokternya adalah pada saat itu memang efek kemo tuh ternyata kan keras banget sebenarnya kan. Karena sebenarnya dia turut menyerang sel yang sehat sebenarnya gitu. Jadi bisa jadi ini dugaan dokter yang terakhir yang ngurus beliau sebelum wafat ya. Jadi sebenarnya tuberkulosisnya tuh udah ada di badan dia. Tapi selama ini masih lebih kuat imunnya. Nah, bertahun-tahun sampai 2020 itu imunnya turun, ini diem tak sampai di level yang tuberkulosisnya lebih tinggi dari imunnya gitu. Anjir. Lu ada feeling nggak? Ini nggak lama lagi nih. Nyokapnya yang ada feeling, almarhumah yang ada feeling, dan ngomong nggak dia? Ngomong dan ngomong gini, maksudnya memang gue dibesarkan tuh religius sebenarnya. Maksudnya bokap tuh taat gitu, sangat taat. Tapi yang paling taat menurut gue tuh nyokap gitu. Jadi mungkin gue baru sadar sekarangnya gitu ya, bahwa sebenarnya beliau tuh memang mempersiapkan gue gitu. Gue nggak bilang gue sekarang taat banget, tapi gue bener-bener lebih berusaha taat dibanding sebelum-sebelumnya, justru karena nyokap meninggal gitu. Karena mendekati itu nyokap ngomong, nih kayaknya mama mau meninggal nih. Ngomong tuh kayak sebulan 2 bulan gitu, karena dia tahu lah maksudnya sakit segala macam. Dan dia udah ngomong gitu, nanti kalau mama meninggal ikhlas ya, maksudnya kayak dia udah tahu lah semua yang diajarkan sama Rasulullah segala macam, dia udah tahu gitu, dan harus gua yang doain gitu. Dan lu sempet apaan sih mama nih? Enggak, gua antara apa ya? Karena gue nggak mau karena dia tulus banget ngomongnya. Jadi gue nggak sampai hati buat kayak ngapain sih lu ngomong kayak gitu. Enggak. Jadi gue dengerin aja, oh ya udah gitu. Nah yang sebenarnya lebih kaget tuh bokap, karena kondisinya adalah pas nyokap itu meninggal, bokap tuh paginya tuh biasa aja, berangkat kantor aja gitu. Tapi memang 24 jam yang ngurusin memang bokap, karena kan habis gue nikah 2021 tinggalnya misah. Kayak gitu sih. Yang jadi sama gadis sampul. Gadis sampul ya. Iya benar. Gokil lupa. Lo tahu film Cinta Dalam Kardus gak? Pernah dengar gue. Nah, kan gue main tuh, itu sebenarnya kan universe-nya Malam Minggu Miko. Iya. Nah, gue cinloknya di situ. Itu jadi istri gue sekarang.
Anyway, apa-apa. tadi memang oh ya. Iya, Nah, nanti nanti ada lagi khusus. ya udah terus kalau lu gimana? Lu dulu deh. Balik. Gua mendadak. Tidak ada apa-apa, Pak. Itu di Lebaran. Iya, masih suasana Lebaran. 4 hari setelah Lebaran lah. Tiba-tiba aja subuh. Tinggal sama nyokap tapi lu? Enggak, gua kan udah tinggal di Jakarta. Gua balik Lebaran. Dari nyokap puasa. wafatnya di Padang. Di Padang. Gua Tinggal sama siapa? tinggal siapa? Nyokap. Iya sama suaminya. Oke. Sama suami sama adik gua satu. Tiba-tiba gua pulang subuh jam 4. Lagi mabok Pak gua tuh Pak. Maaf ya, Astagfirullahaladzim. ketawa dikit ya. Enggak, karena gue mikir dia pulang ke Padang buat mabok. Mabok apa? Mabok santen lu. Mabok oplosannya apa? Kuah gulai. Dendeng. Kriuk-kriuknya kasih ke dalam. Astagfirullah. Terus ya gua kondisi lagi nggak sadar Pak. Terus didobrak pintu gua sama bokap. Tolongin ibu gitu. Bayangin lagi nggak ada apa-apa, lagi sehat-sehat aja, tiba-tiba subuh begitu. Pas gue lihat, matanya udah ke atas, lidahnya kegigit, langsung sadar gue dari mabok gue sumpah. Padahal kalau nggak ada kejadian tuh masih tetap mabok pasti tuh. Bisa langsung, ada apa ini? Lu lagi hangover sisaan mabok atau lagi mabok? Lagi mabok, lagi pulang. Lagi tiduran. Iya, baru tidur gue, baru berapa menit, dobrak sama bokap. Ya kayak gitulah balasannya bro. Tapi di situ gue langsung feeling, wah ini bakal berangkat nih. Gitu. Feeling gue. Jadi Sebelum ke Padang? bukan, waktu yang gue lihat langsung di kamar itu. Oh maksudnya beliau akan berpulang gitu? Iya, dengan kondisi dia yang begitu. Terus gue nggak pernah lihat dia begitu. Dia udah pucat, kakinya langsung tiba-tiba dingin. Udah gue langsung feeling. Cuman gue dari situ nggak nangis tuh. Nggak nangis karena gue udah, ini bakal gimana nih? Iya. Dan kehidupan gue Pak, ini belum ada PWK. Stand up masih bolong-bolong, kerjaan masih bolong-bolong, masih biasa lah. Gue cuma ngasih 3 juta apa di puasa di Lebaran itu sama nyokap. Karena punya duit gue, sumpah. Dan gue masih sering minjem, sumpah. Minjem ke nyokap? Iya, 1 juta. Buat hidup gue udah punya anak 2. Nggak ada apa-apa gue di situ, gue kepikiran tuh, makanya gue nggak nangis. Jing gimana ya gue ya? Masa gue ntar kalau nggak ada minta sama bokap? Itulah kebesaran Tuhan ya bro. Tapi lu merasa nggak dengan nyokap diambil, Allah memberikan lu sesuatu yang lebih besar? Ya nggak? Iya anjing. Kemarin tuh gua PWK nih jadi tali kasih gini apa gimana? Nggak apa-apa, pas banget Ramadan. Kemarin tuh apa namanya, gue sempat dengar ceramah di Spotify dari Ustadz Omar Sulaiman di Amerika. Jadi beliau foundernya Yakin Institute. Terus beliau bilang Ibnul Qayyim rahimahullah, dia bilang bahwa Allah tuh nggak pernah ngambil sesuatu kecuali diganti dengan yang lebih baik. Ilustrasinya adalah ketika lu pertama kali dalam kehamilan, sumber makanan lu 1, tali pusar kan. Sumber makanan lu 1. Terus tali pusar itu diambil sama Allah, diberhentiin. Lu lahir, sumber makanan lu nambah jadi 2, air susu ibu. Air susu ibu diambil lagi sama Allah, lu diganti jadi 4. Ketika lu udah dewasa dan lu bisa nyari makanan sendiri, hewan yang melata di tanah bumi, yang keluar darinya susu, telur, air yang menghujani bumi, sama tanaman yang tumbuh di bumi. Jadi dari 1 diambil 1 pasti diganti 2, dari 2 diganti jadi 4. Terus nanti ketika lu meninggal, pintu jannah tuh, pintu surga tuh ada 8. Jadi nggak pernah Allah tuh ngambil sesuatu kecuali lu tuh diganti dengan yang berlipat gitu. Gokil ya? Wih gokil ya Pak ya. Sumpah dan Wes, tepuk tangan wes. Ayo masuk Islam. Yang pertama tuh, teman-teman yang barusan pertama tepuk tangan bukan Islam. Sudahlah, sahadat aja di sini nih. Iya Pak, gue ngerasa setelah nyokap meninggal, terus gue punya PWK ini nggak ada harapan apa-apa ya, gue cuma diajakin podcast sebagai host, terus penontonnya rame, kerjaan. Itu tadi ke bawah, di bawah parkir Alphard putih lu ya? Kayaknya punya siapa ya? Bukan punya. Oke, kita ada makanan nih. Lu mau apa nih? Iya dong. Mau Yanti mana? Mau Yanti mana? Ya, ada Yanti nih. Tapi lu mau minum apa? Makan, khusus makan ini. Gua mau makan Indomie goreng kebuli. Boleh sih. Ada rasa baru tuh.
iya kan. Baru Kebuli. banget soalnya. Oh ini karena suasananya lagi kita pakai baju. Iya betul, Oh. biar ada Arab-Arabnya sedikit. Pas banget bulan Ramadan, Pak. Oh ini tayangnya Ramadan. Iya, Oh, iya, Ramadan. bener. Emang Pas Ramadan banget. sih. Beli banyak nih. Wih. Ini ya. Ini Indomie Kebuli udah ada di pasaran. Udah bisa gue beli. Ini udah ada belum ya? Oh, udah ada, Udah ada, kan? Minumnya apa, Pak? Teh manis anget. Teh manis anget. Oke. Yanti. Waduh. Terima kasih loh Mbak. Oh kayak gitu bentuknya. Nih. Oh iya. Teh anget satu. Manis. Coba manis gak tadi gue bilangnya? Oh, manis gak dia? Iya teh manis anget satu. Teh manis anget. Teh manis anget kalau ada jeruk nipis lu potong setengah, habis itu lu peras, setengahnya lagi jangan lu peras. Nah, tuh, mampus dulu Yanti. Makasih, Pak. Kan, tuh. Gua seperti biasa ya minumnya ya. Oke. Lanjut lagi, Pak. Apa? Pertanyaan selanjutnya. Wis. Kemana aja? Wis, dari mana, sejak kapan? Hah? Dari mana, sejak mana, dan kapan? Siapa dan di mana dan apa dan mengapa? Anjing. Dia ini kelahiran tahun 90 ternyata. Emang lu kira gue tahun Gua berapa? kirain tuh lu 84 atau sepanji lah. Nah, gue Radit lah. setua gitu. Muka gue Lu setua kan itu. karena mainnya sama Bang Panji, Radit, Ernest. Lah kan gue di Kang Founders Isman. paling kecil. Gue di stand up 1 season 1 paling muda gue. Iya, gue tahu lu paling muda. Gue kirain mudanya tuh ya 84. Enggak lah, kita beda setahun kan? Iya, Ada 89 bukan? Gua 91. Muka gua sih sepanji sih. Iya, 90 gua. 90. 90, Pak. Lu cepet banget dewasanya, Pak. Ya gitu ya. Iya. Tapi kan lu anak tunggal biasanya kan manja. Nggak males ini terus pengen coba semuanya. Pengen apa. nyoba semuanya bener, tapi lebih ke berdasarkan kesepian. Oh, lu sepi? Lu ngerasa sepi? Sepi karena gue sendiri karena dulu kan bokap nyokap kerja. Iya. Nah makanya kenapa gue tahu nenek gue tuh selalu ngomong ciriak barandang. Jadi dulu tuh sebelum bokap nyokap mampu punya babysitter atau segala macam, Iya. gue dititipin di nenek. Oh, Nah dititipin di nenek. Nah karena kan keluarga gue besar banget ya, karena nyokap 13 bersaudara. Nah jadi anak-anak yang sepupu-sepupu gue itu juga pulang sekolah ke rumah nenek di Wijaya, di Kebayoran gitu. Jadi gue tuh memang pada saat itu yang umurnya segua cuma gue, sisanya kakak sepupu semua. Nah mereka lah yang menginfluence gue sebenarnya dari selera musik, dari komik. Gue dikasih baca Kung Fu Boy, Doraemon, Iya, itu zaman-zaman kita Ikyusan, tuh. tau gak lu? Ikyusan gua nggak tahu. Tahu nggak ada Dragon tau Ikyusan Ball. nggak? Nggak ada tau Ikyusan. Ikyusan itu biksu cerdik yang selalu gini dulu kalau mikir. Jadi tuh ceritanya tuh kayak Abu Nawas gitu. Dia Anjir. tuh, aduh nggak tahu ya lo Ikyusan. Nggak tahu. Lalu Google ya Iya, Ikyusan. pantesan dia ini animasi ya. Anjir. Iya. Terus dulu tuh legenda, komik Tai Wong. Gak tau juga lu Nggak ya. tahu juga Aduh, gua. ya. Pokoknya dulu tuh. Lu main lu terlalu besar, Pak. Iya, dulu Kayaknya. dikasih dengernya Metallica. Oh, ini. Gitu. Nah ini Ikyusan tuh. Kalau dia mau mikir Ikyusan. gini gitu. Oh iya, gua pernah lihat ada komiknya begini nih. Ada dia tuh Iya, dia abu-abu. serba Kepalanya cerdas abu-abu. gitu. Terus ada komik Monica, Dulken, tahu nggak lu Dulken? Nggak tahu. Gundul tapi beken. Bahasa-bahasanya kayak gitu lah pokoknya dulu. Nah jadi gue paham kenapa memang pada saat itu akhirnya, nah ketika pulang nggak ada kakak gitu, nggak ada segala macem Sepi. kan gitu. Jadi kayak gue mencoba banyak hal gitu, kayak ya jadi baca komik, nonton kartun, nonton segala macem gitu. Nah memang akhirnya pada saat itu kalau masuk sekolah tuh ada perasaan berjarak, artinya secara bahasan gitu ya. Iya. Gue nanya, lu tahu nggak lagu Metallica gitu? Nggak ada. Nggak Gitu tahu. kan. Biasanya karena belum Iya, nggak dengerin iya, gitu iya. kan. Gitu. Jadi gue tuh pada saat itu kebawa gitu dari SD gue mengkonsumsi juga apa yang mereka nonton gitu ya. Dragon Ball gitu ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Selamat berpulang Akira Toriyama. Iya, betul. Bola semangat, Pak. Aduh banyak banget. Habis itu, nah tapi ada hal-hal yang juga gue suka kesepian gitu, karena gue ini juga dulu materi stand up gue kayaknya nggak pernah gue bawain deh. Lu sadar nggak sih semua permainan itu nggak ada yang didesain buat anak tunggal. Iya. Semua tuh didesain buat ada orang main berdua, Iya, ya kan, iya. catur, Iya. karambol, pingpong. Iya, harus berdua. Permainan itu ya. yang diciptakan buat anak tunggal tuh cuma tepuk tangan. Gitu. Kayak lu mau ngajak tos siapa tapi nggak ada gitu ya kan, sepi banget Iya, gitu. tos aja harus berdua ya. Iya kan. Coba Iya, tos. gila. Nah, kan harus dua kan Iya. gitu. Anak tunggal ngapain coba?
Makanya kalau khotbah Jumat kan ngoek-ngoekin tai kuku gitu kan. Ada Iya. daging nggak ya gue di sini gitu kan. Oh daging tuh gini baunya gitu. Cabut-cabut karpet masjid sampai habis. Nah gara-gara itu Astaga. sih. Nah terus habis itu ya udah akhirnya jadi nyoba banyak hal gitu. Dan gue tuh ini fakta ya. Iya. Gue sampai sekarang nggak tahu IQ gue berapa. Jadi gue pernah ikut tes IQ. Yang tahu sama ini sampai sekarang itu cuman almarhumah nyokap dan dibawa sampai wafat. Gue nggak tahu angka IQ Dia gue nggak tahu? berapa. Enggak dia tahu, gue nggak tahu. Oh, lu nggak tahu. Jadi hasil tes. Tapi lu tes? Tes yang megang hasilnya nyokap. Nyokap lihat, nyokap memutuskan tidak mau ngasih tahu gue. Katanya demi kebaikan gue. Jadi gue nggak tahu antara terlalu tolol atau terlalu pinter. Tapi kayaknya- karena gini, karena dia bilang, gue nggak tahu ya, pokoknya lebih baik kamu nggak tahu deh. Gue nggak tahu maksudnya kalau lu tahu IQ lu tinggi, ntar lu sombong, atau kalau lu tahu IQ lu rendah banget, lu akan minder. Tapi kayaknya dari struktur kepala nih gede bro dia bro. Kepala Kuping nih. nih. Kuping gede. Ini gede, iya kan? Ya kan, iya, kayaknya lu se-Einstein deh. Terus nyokap lu kayaknya nyokap lu takut gitu. Dia akan terlalu idealis jadi orang nih gitu. Iyalah, nggak apa-apa lah idealis. Soalnya kalau nggak idealis, Iya. tapi ya itu salah satu yang gue syukuri sih. Maksudnya nyokap perhatian banget, bokap juga perhatian banget, cuman nggak sampai memanjakan gitu. Jadi gue tetap dikasih tahu caranya melakukan apa-apa sendiri gitu. Lu ujian nyontek gak, Pak? Coba lu jujur. Kalau gua kan, Nggak, menurut- gua nggak perlu nah. dites, gua udah tahu sendiri. Udah bisa ngeraba-ngeraba IQ gua di mana nih. Gue tuh ini pendapat gue pribadi ya. Iya. Menurut gue nyontek itu adalah pertanda bahwa lu itu manusia, kan lu tidak sempurna. Iya, Ya kan? iya, Gitu. betul. Dan gue betul. tuh ini gue pernah tulis di blog gue gitu. Emang pikiran gue kayaknya mah agak rusak sih pada saat itu ya. Gue bilang, gue tuh pernah ngomong gini. Jadi kelas 1 SD pertama kan TK tuh gak ada ulangan. Iya, nggak ada. Pertama kali ulangan tuh kelas 1 SD kan. Betul. Jadi gurunya ngajarin nih. Nyet. Senin ulangan. Pertama kali ulangan di hidup gue tuh. Ulangan. Tahu nggak yang gue bilang apa? Apa? Ibu kan yang ngajarin minggu lalu. Masa ibu nggak tahu nih jawabannya? Lu bilang gitu? Iya. Di kelas 1 SD? Di kelas 1 SD terus gue pernah ini diceritain sama bokap gue karena gue tuh sampai sekarang nggak punya jejak rekaman. Jadi bokap nyokap gue tuh nggak punya kamera video. Jadi gue tuh nggak ada sama sekali dokumentasi gue kecil tuh nggak ada. Jadi Oke. selalu dari cerita-cerita bokap dan Sama-sama nyokap gua juga gitu. nggak ada, Pak. Jadi dulu tuh tahun 96 Plaza Senayan lo tau? Tahu. Baru buka. 96 baru Oke. buka. Dibawalah gue ke sana kan. Mall gede banget apa segala macam. Terus ada information desk, meja informasi kan Iya. gitu. Katanya, "Iya lu tanya di situ, kamu tanya di situ, orang itu akan tahu apapun tentang Plaza Senayan." Oke. Gue dateng kan. "Mas, Plaza Senayan arsiteknya siapa?" Gitu. Nggak tahu. Katanya tahu semuanya tentang Plaza Senayan. Oh, bocil ini ya Allah. Terus bokap nyokap lu bilang apa itu? Nggak tahu. Lu kepinteran, Bro. Sumpah, lu belajar dari mana itu? Enggak, gue tuh dulu tuh bandel gue katanya. Jadi dititipin ke nenek itu sebenarnya gue nggak sadar ciri barandang tuh gue. Ih, anjir, anak sekecil itu. Anak sekecil itu. Nanya aneh banget bro, lu bisa nanya begitu. Nih, kayak gue tuh waktu kecil tuh nggak tahu konsep waktu. Jadi dulu gue selalu nungguin ada tontonan namanya Darkwing Duck. Namanya tuh jam 4 sore. Gue pernah ketiduran, bangun 4:30. Sedih gue, ya lewat. Biasa gitu Gue puter jamnya. Gue kira dengan gue puter ke jam 4 lagi, Darkwing Duck-nya main lagi. Iya bro, aduh, di antara pinter banget atau tolol banget nih. Kayak gitu tuh orang IQ terlalu tinggi tuh. Aneh banget gue ceritanya. Jadi lu mikir, lu pindahin, Iya. itu dia balik Iya. lagi. Jadi gue inget banget prosesnya tuh. Ya Darkwing Duck abis, gue matiin TV-nya, gue ambil jam dinding, gue puter. Bismillah, gue nyalain. Nggak ada. Kocak. Tapi ya wajar lah lu pinter begitu karena mungkin anak sendiri diperhatikan dengan sangat baik. Iya mungkin ya, alhamdulillah. Mungkin dong. Alhamdulillah. Coba deh lu tanya ke nyokap lu 13 tuh. Tapi gue yakin banget doa nyokap sih. Gue yakin banget doa nyokap karena nyokap gue tuh nenek gue marahin gue. Nyokap gue nggak pernah marahin gue. Jadi setiap kali gue dalam tanda kutip aktif ya, Iya. bandel gitu, gue inget banget gitu. Semoga kamu suatu hari jadi
bermanfaat buat orang ya. Jadi dia nggak pernah marah gitu. Kalau gue lagi ngeratak apa gitu, udah nah gitu. Semoga suatu hari kamu bermanfaat buat orang ya. Jadi gue percaya banget itu tuh kayak doa gitu. Dan ini teman-teman kalau nonton lagi di YouTube gitu ya, semua episode stand up Suci 1 tuh nyokap gue datang nonton. Iya, gue pernah. Dia kan, Iya, dia selalu ada di shoot gitulah sama Kompas TV kan. Dia tuh ketawa, tapi lo kalau ngeliat itu dia tuh zikir terus. Jadi tuh dia ngedoain gue di panggung aja gitu. Gue tuh nggak, menurut gue nggak punya apa-apa buat bisa jadi finalis. Ih, keren tau. Menurut gue tuh doa nyokap aja sih. Gue tuh waktu didatengin nyokap close mic bro. Nggak, berarti nyokap lo berdoa apa yang terbaik buat Pras Teguh gitu. Dia datang dengan seluruh keluarga besar gua. Terus Balai Kartini itu besar ya. Terus mereka pakai baju merah. Terus kan kelihatan banget. Gua masih set up, mereka udah ya close mic lah. Nonton risi jadinya anjir. Ya Allah, begitu ya. Lo dari Balai Kartini ya? Gua Balai Kartini, lu kan Usmar Ismail. Udah bersponsor Anda ya? Udah. Seasonnya ya? Enak kali. Exactly confident. Wah, Ingat gila. gua tuh. Sponsor gua tidak ada. Waktu itu aneh banget loh, gue tuh season 1 tuh maksudnya lu tuh season 4 kayaknya udah dari season 3 deh. Yang nonton datang ke kalian malam eliminasi itu adalah penonton yang udah pengen nonton stand up. Iya, betul. Udah ngerti stand up, udah Iya. menikmati stand up. Gue tuh penonton bayaran. Lu masih penonton bayaran, Penonton bayaran. Jadi season 1 tuh bingung. Gue tuh harus bikin ketawa siapa ya? Wah, gue baru tahu itu Pak, itu Penonton bayaran, Bro. Oh. Baru abis itu mulai ada separuh-separuh gitu. Grand final tuh keluarga, teman, orang yang suka nonton stand up gitu, udah nggak nonton bayaran. Tapi sebelumnya tiap tapping menonton bayaran. Jadi bingung nih yang bikin gue bikin ketawa siapa ya? Penontonnya, jurinya, apa yang nonton di rumah gitu. Jadi gue kalau nulis materi tuh, karena kalau gue nggak bikin ketawa penonton bayarannya, ngebom kan rasanya, ngebom dong, kosong kan gitu. Iya. Tapi jadi ada gue kayak inilah campur-campur gitu ya, tulis materi yang memang stand up, ya ada sekali-kali riffing gitu. Ih, anjir ini juara 1 season 1 loh bro. Pertama loh. Lu Absurd pembuka jalan-jalan anak-anak semuanya. Buka jalan. Iyalah. Gue banyak yang gue tonton materi-materi dia yang lu ngedubbing semua tokoh-tokoh kartun. Itu Iya spesial kan? gua. Itu spesial kan? Iya. Anjir. Nah, keren bro. itu tuh efek Act anak out, tunggal. act out dia. Gue masih inget tuh yang pistol. Dia bawa center. Bawa center. Pistol diangkat. Apalah pokoknya gitu. Iya, karena senternya gini, center ke bawah. Iya, Oh, dia dia gini gini kan. nih. Polisi Dia megang gini. begini kan, Iya. pegang center kan. Penjahatnya di situ dia gini gelap karena senternya ke bawah. Mana dia anjir? Polisi gini nih. Oh, itu dia. Oh, mana dia? Aduh. Itu ide beat itu film Jackie Chan, Bro. Itu kan lawakan film Jackie Chan gitu loh, Iya kayak sih. apa Police Story, Iya, action iya. komedi Anjir, gitu Police kan. Story aja Karena udah tuh lama seinget banget. gue beatnya sinetron. Iya sih. Beatnya Iya sih. sinetron kan gitu, dan ya emang aneh aja itu season itu aneh menurut gue Lu kayak keren tau lu tuh jadi apa ya, tolak ukur dari anak-anak yang ikut suci. tolak Tapi lu udah angin enggak. Tapi lu udah ngerasa nggak lu bakal juara di awal? Jujur. Iya. Jujur. Nah, kan? Sama Ini- kayak Ridwan Remin. Udah. Di zaman Ridwan Remin, gue yang gantiin lu sebagai mentor. Nah, pas pertama kali show 1, dia Iya. bilang, gue udah ada pras materi buat final. Tapi gue percaya. Karena kan dia udah lama banget stand up, Iya. materinya kuat-kuat. Btw gue ngefans banget loh sama Ridwan Remin. Wis. Bagus kan? Mantap Penulisan banget, kan bro. mantap. Gue kayak tiap di podcast ditanyain komika gue bilangnya Ridwan Remin sih. Ridwan Remin. Kenapa bukan Ebel Cobra? Itu jenius tau. Ini jenius. Datang ke sini pakai sorbannya menurut gue jenius. Menurut gue jenius. Lu lihat tata bahasanya aja gak jelas. Bisa juara 3. Berulang-ulang gue bilang. Itu juga salah satu yang Bang Adriano Colby itu yang kayaknya nempel di dia. Dia tuh inget katanya pertama ketemu sama gue di Komedi Cafe Kemang. Innalillahi sudah tidak masih- ada itu bangunannya. Iya, di zaman-zaman itu. Itu Bang Adri pernah nanya ke gue gitu. Menurut lo siapa yang menang? Terus gue ngomong, gue kali ya, gue ngomong gitu. Tapi lu udah feeling ya? Ngeliat Feeling sih enggak kayaknya. Sersan Daslan gitu. saking gue tuh takut banget loh itu apa saya di situ anak paling kecil, nggak ada pengalaman kan, yang lain kan radio, MC dan segala macam Iya. gitu. Jadi menurut gue
menurut gue kebaikan Allah sama doa nyokap sih, karena gue nggak pernah masuk zona tidak aman. Lu Dulu kan nggak pernah, nggak pernah. apa ya namanya Kan itu dulu ada ya? yang 3 tidak aman. Iya, Habis itu dari 3 iya, itu iya. baru eliminasi kan. Iya, iya, Gue iya. selalu aman, semua episode gue selalu aman. Habis itu sampai masuk grand final. Itu udah ada kompor gas belum ya? Belum ya? Udah. Udah ya? Udah Om Indro ya? Materi grand final gue itu gue masih pusing mau apa ya, senjata gue tuh apa nih buat grand final kan. Lo tahu kan gue mengimpersonate Mas Akbar di Iya, grand yang final. pakai topi. Topi itu nyokap yang masukin ke koper. Gue nggak minta, gue packing. Itu kan harus nginep di hotel kan buat Iya. karantina dan segala macem kan. Itu topi tuh topi bokap. Terus kayak pas lagi packing gitu, gue bilang nih bawa gitu. Tiba-tiba dia yang bilang iya, gitu? nyokap nyuruh masukin topi Tapi yang materi itu udah ada? enggak di hotel. Jadi gue waktu itu udah nggak bisa tidur gue. Lu bikin materi di hotel? Dia dibikin materi di hotel. Gue telepon nyokap. Gokil. Telepon nyokap nih, nangis gue. Nangis gue. Lo tau gak sih nih kalau nonton lagi grand final itu ya, kan naik tuh sama Mas Akbar. Dari Iya, bawah iya. tuh kan kayak konser-konser gitu kan. Iya, betul. Sebelum naik itu muntah gue. Oh iya. Lu pernah gak sih rasanya gitu? Iya, Lu stand tahu up tuh gak enaknya itu sebelum itu loh. Semua komika tuh Iya, pasti. mau sampai Panji pun sebelum naik panggung tuh hoe-hoe. Iya, Nah gue tuh iya. grand final muntah beneran gitu. Sampai keluar. Iya, nggak perlu kayak lu nggak perlu mabok gue. Jadi gue muntah aja gitu. Kayak kalau gue terus habis itu ya udah. Nah pas malam itu menurut gue materi gue oke, cuman belum grand final worthy gitu rasanya gitu. Terus telepon nyokap segala macam kan, udah gitu apa wudu segala macam, udah mama bantuin sholat dari rumah apa segala macam kan, gue tutup, udah gue wudu. Terus ini nih pintu hotel, terus gue sholat gitu kan, koper gue tuh kebuka gini, terus gue assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, terus gue ngeliat topi yang mirip topinya Mas Akbar itu gitu. Terus kepikiran di situ? Iya, terus kan kalau di hotel kan kacanya kan kaca tembok gitu Iya, kan. iya. Ya udah terus gue kayak Lu wah, pakai, lu lihat langsung. Ini kali ya gitu. Wah anjir, masterpiece Pak jadinya Pak. Dan Ya, itulah mirip qadarullah. lagi. Apalagi pas keluar topinya itu. Sayang. Iya kan? Gua nonton Tapi Pak. sekarang yang luar biasa impersonation itu Christo Emmanuel sih. Iya ya. Dia Gila paling sih. gila sih Pak. Bangga gue ngeliat ada orang Mirip. pita suaranya nggak punya pendirian gitu. Keren banget emang. Alhamdulillahirabbil alamin. Datang juga minyak. Waduh. Terima kasih Yanti. Waduh. Itu ada dagingnya. Ada dagingnya. Kambing apa ini kabau? Kambing. Nih Pak. Wih, terima kasih. Ini minyak. Ini yang rasa kebuli. Ya, nih Ini apanya? kismisnya. Dia ada kismis. Nah, ini dia Indomie goreng kebuli. Sebelum kita makan, jangan lupa ditabur topping kismis untuk menambah cita rasanya. Kita buka. Set. Oke, kita coba. Wah. Buat PW kawan, harus cobain. Karena Indomie goreng kebuli yang bakal nemenin Ramadan kita makin terasa nikmat melimpah. Wow, rasanya jujur li enak dan no kibul-kibul. Kayak rempah ala Timur Tengah. Indomie goreng kebuli kayak rasa nikmat melimpah. Tepuk tangan. Ini Indomie goreng kebuli. Wah, harus dilaporin ke Komisi Perlindungan Anak nih. Kenapa? Kebuli. Pak bro, beda. Oh, beda. Oh, Itu maaf. dibully. Ya. Ya dia korbannya kan kebuli. Gimana? Susah ngomong sama Jimmy Neutron. Anjir ya. Tapi dulu pernah dikatain mirip Jimmy Neutron. Anak Emang gue iya, gitu. iya, Jimmy Neutron kan pinter-pinter gitu kan. Pala-pala gede kayak lu lah bro. EQ Albert Einstein. Jawa dulu. Ini kambing nih. Ambil. Wow. Belum tayang ya? Enak banget lagi. Belum tayang ini. Hah? Kambing Sun. Lu cocok tahu main-main gitu di pagi-pagi ambiar. Lu juga tahu pagi-pagi sober.
Enak bro. Enak bro. Berasa di situ rasanya di Madinah. Apa? Ente baru pulang umroh ya? Alhamdulillah. Gimana rasanya dilempar jumroh? Oh haji. Itu kan haji pak. Iya. Alhamdulillah kelihatan kok Ka'bah sama gua, Sama istri? sama istri gua. Alhamdulillah menyenangkan, sejuk di situ. Iya. Ke Makkah dulu atau Madinah dulu? Madinah dulu. Gua ke Kapadokia dulu. Oh, yang sambil jalan-jalan ya? Ambil jalan-jalan. Jadi niat lu bukan ibadah ke sana. Ibadah pak, jangan digituin. Bini gua maksudnya biar santai dulu gitu. Gua kan belum pernah liburan ke luar negeri. Dingin ternyata di situ. Dingin. Banyak merpatinya kan? Iya pak. Kok bisa banyak ya? Sebanyak itu? Ya, karena mereka beranak pinak. Jangan minum ke mata. Pertanyaan lu gitu, kok bisa banyak ya gitu. Yang nggak tahu buka pendaftaran. Enak ya? Makan aja lah, nggak usah ngobrol. Iya ngobrolnya. Kapan lagi? Mukbang. Makan guys. Indomie ini Badan lagi nggak enak deh. Tau gak sih? Di Instagram gitu, yang nasinya segini. Orang Padang itu bro. Dia kayak sakit. Lagi nggak enak badan nih. kalau mukbang gitu. Iya, tapi dia kayaknya sakit. Nasinya segini pak, bener banyak. Lele di atas satu tuh. Makan dulu nih. Bayangin nasinya segunung, dia ngambil dari bawah dulu tuh. Kita ada STMJ. Tar dulu, belum STMJ. Gua masih ada satu pertanyaan. Masalah animasi. Wih, Lu kenapa suka menggambar-gambar? karena anak tunggal. Ya, itu terus Enggak, tapi bener maksudnya. Orang tuh banyak yang nanya kan kenapa gua belok katanya ke animasi dari awalnya stand up komedi gitu. Iya. Sebenarnya enggak, sebenarnya gua belok stand up komedi. Yang awalnya emang ngegambar. Iya, awalnya gak gambar, awalnya tuh pengen jadi kartunis gua. Gua baca majalah Bobo dulu kan ada tutorial menggambar Bona si gajah. Tutorial Ada tuh di belakang-belakang. gitu kan, gitu. Iya. Buat lingkaran gitu kan, di langkah ketiga mulai mempertanyakan pertanyaan hidup kan. Gue ini berbakat apa enggak ya? Gue nggak mirip gitu kan. Itu tuh sebenarnya harus direvisi sih buat redaksi Bobo karena itu perlahan-lahan mempertanyakan eksistensi rasa percaya diri anak-anak gitu. Tapi lu jago ngegambarnya berarti pak. Jago banget lah sampai ke Amerika. Beasiswa. Kan itu ini belajar ke sana. Gue pengen belajar animasi. Jadi tuh dari dulu udah tahu gue bahwa kalau pengen seperti animasi yang gue suka, belajarnya tuh pasti kedua tempat. Kalau nggak Jepang? Kalau nggak Jepang, Amerika. Oke. Karena kalau Jepang ada Dragon Ball, ada Ranma, ada Naruto, ada Banyak segala banget. macam. Banyak Kalau ada Doraemon, kalau Amerika Tom and Jerry, Donald Duck, Mickey Mouse gitu kan. Jadi antara dua itu dan gue tuh dulu tahu bahwa nyokap bokap nggak bisa bayarin gue ke luar negeri kuliah. Tapi lu tuh pengen. Jadi ya ini kali ya mungkin karena bertemannya sama kakak sepupu gue yang lebih tua dikasih, gue inget banget nih ada abang sepupu gue almarhum juga namanya Mas Nino. Mas Nino ngajarin gue cara sistem thinking. Jadi lu pengen apa nih? Terus lu tarik mundur sampai lu sekarang tuh. Jadi setiap ada pilihan, ada persimpangan, lu tuh lihat aja dia membawa lu mendekati mimpi lu apa membawa lu menjauhi. Goks. Gitu. Nah, jadi gue tahu tuh, oke, gue kalau mau jadi animator, gue harus tarik mundur. Biar itu harus apa, biar ini harus apa, biar ini harus apa gitu. Jadi, gue nggak mungkin belajar di Amerika kalau dibayarin orang tua, karena orang tua bukan orang kaya. Jadi apa? Harus pakai beasiswa. Supaya dapat beasiswa, nilainya harus bagus. Ya kan, kalau nilainya bagus, berarti gue harus kuliah sesuatu yang gue sukain, yang gue bisa gitu. Ya udah, akhirnya gue apply kuliah tuh carinya desain grafis, karena kalau pengennya yang bisa gambar kan. Tapi kalau arsitek kayaknya gue terlalu pusing. Kalau kuliah akuntansi apa, Padahal sebenarnya bisa. Nggak tahu ya, tapi gue ngerasa karena gue pengennya itu ya gue pengennya cari yang gue bisa paling nggak memastikan nilai-nilainya tuh nggak ada yang jelek lah, nggak ada ngulang kelas, nggak ada ngulang semester gitu loh. Nyarinya ke sana gitu. Ya udah mundur. Nah itu sebenarnya dari SMA tuh pengennya animasi. Kemudian di tahun 2011 itu
Enggak, sebelumnya 2010. Jadi menurut gue tuh berterima kasih sama karir gue sekarang itu sama satu orang yang mana sekarang gue kerja juga sama dia. Namanya Adriano Rudiman, namanya Dio. Oke. Dia itu adalah komikusnya Raditya Dika yang bikin Kambing Jantan jadi komik. Dulu tuh novelnya Raditya Dika sempat keluar berapa komiknya. Iya. Nah, Dio itu ini dia yang bikin? Iya, dia yang bikin. Tahun 2010, gue main sosmed tuh pertama 2009. Main Twitter dulu. Main Twitter 2009. pertama kali 2009. Ketemulah sama si Dio ini gitu di akunnya itu kan. Terus ya kita sering berinteraksi lah di Twitter itu, sering berinteraksi segala macem. Terus suatu hari dia DM gua, dia bilang gini, dia kan kenal Radit. Panji Pragiwaksono belum kenal gua pada saat itu, tapi Panji Pragiwaksono pengen bikin komik Hanoman robot, akhirnya rilis kan gitu. Pada saat itu dia lagi nyari komikus. Dia nanya ke Radit, lu punya kenalan komikus nggak gitu? Terus dikenalin lah sama si Dio Rudiman ini. Dio Rudiman ini dikenalin sama Panji bilang, lu mau nggak jadi tim gue ngerjain komik Hanoman ini? Terus si Adriano Rudiman bilang, tapi gue butuh bantuan ya, boleh nggak gue ajak teman gue gitu? Padahal gue belum kenal sama dia kan. Lu lah yang diajak. Akhirnya diajak lah gue gabung ke tim komik namanya Kolam Komik, bikin H2O pada saat itu kan. Akhirnya di situ gue pertama kali masih ada kan sampai sekarang? Masih ada. Terus abis itu kenalan lah sama Panji Pragiwaksono pertama kalinya tuh. Situ lu kenal tuh. Di situ gua kenal. Deh nih gitu. Wah, gimana kameranya nih? Gitu. Udah kenalan. Nah, itu waktu itu Mas Panji tuh masih suka bikin namanya dulu Twivet concert. Jadi dia pertama kali stand up tuh di tengah-tengah dia nge-rap gitu. Nge-rap ya, tahu ya kan yang bisa gue nikmatin stand up-nya aja kan gitu. Kadang kan ada tahu satu jalan-jalan ke itu mana ya? Tahu gue. Jalan ngomongin kota-kota gitu kan. Iya, betul. Akhirnya kenalan, terus dia follow Twitter gue lah. Nah, gue di Twitter itu pada saat itu suka melucu, suka melucu-lucu gitu kan. Terus melucu. Kalau sekarang kan ngomongnya melucui. Sekarang minum dulu. Terus habis itu suatu hari dia ketemu sama gue di sebuah acara, dia bilang gini, gue liat-liat Twitter lu tuh lucu ya gitu. Bisa lu punya sense komedi ya gitu. Gua nih, kata dia, lagi dideketin sama sebuah stasiun TV. Mereka pengen bikin acara pencarian stand up comedian. Lu nggak mau ikut audisi gitu. Nah udah, itulah itu semuanya terbukanya seperti itu gitu. Jadi lu bilang langsung mau, Pak? Iya, gue nggak tahu apa yang menggerakkan hati gue gitu. Tapi gue mikir gitu, maksudnya ini jauh banget dari gue pengen jadi kartunis gitu kan. Iya. Tapi pada saat itu ketika kesempatan itu datang, kuliah gue udah beres, artinya masih nunggu untuk tugas akhir. Jadi udah sidang apa? Sidang judul. Sidang judul, nunggu kapan sidang ininya kan. Itulah, terus abis itu gue di audisi gue kenalan sama Ernest Prakasa. Situ lu kenal. Di situ gue kenalan sama Ernest Prakasa bilang ada dua-duanya dapat golden ticket. Terus dia bilang, gue pengen open mic gitu. Mau nggak lo ikut gitu? Ya udah, gue ikut. Gue bilang ke Panji, gue diajak sama Ernest. Terus Panji nge-tweet disambar sama Radit. Oh, lo mau open mic? Gue mau ikutan. Raditya Dika. Habis itu ada yang ngajak Isman. Nggak tahu dia datangnya dari mana. Nah, tapi Isman tuh, gue tuh sebelum kenal Panji, gue tahu buku-bukunya Isman. Judulnya ada Bertanya atau Mati sama Parodi Film Seru. Nah, nggak ada yang tahu kan lo buku itu kan? Lucu banget bro. Dulu Isman tuh blogger gitu. Menurut gue dulu lebih lucu dari Radit. Cuman rezekinya lebih bagus Radit aja di penulisan gitu. Akhirnya bertemulah si 5 orang ini di satu malam stand up night itu yang direkam sama Ernest. Oh, open mic 1. Iya itu Radit videonya di mana-mana tuh, ada Panji bahas Cimeng. Iya kan? Iya. Keramas. Iya. Iya, di situ lu ada berarti, Pak? Ada. Yang ada fotonya kalian. Lu ngebom di situ? Ini nonton aja. Gue nggak nemu ketawanya video. Tapi yang pada malam itu menurut gue lucu banget Asep Suwaji. Yang juga ada di season 1. Gue ketawa banget nonton dia. Lucu banget. Padahal di situ kan yang foto lu kalian yang berlima itu? Bukan, itu setelah terbentuknya Stand Up Indo. Oh, bukan di situ. Bukan, malam itu ketika acara itu rame, terus orang-orang Kompas TV ikut datang. Mereka kan tadinya sebenarnya masih agak maju mundur nih, bikin gak nih acaranya, akan banyak penontonnya nggak rame apa segala macam. Dia lihat di Comedy Cafe serame itu, jalan lah season 1. Jadi season 1 jalan, Stand Up Indo di luar terjadi gitu. Anjir bro, ini cerita sejarah bro. Saya bisa membuat seorang pemabuk jadi kaya. Parkir Alphard putih.
nggak minum, Pak. Oh, udah nggak minum. Udah nggak minum, Pak. Ya ntar minum lah, seret itu. Iya. Ini apa ciu tadi? Astaga. Karena menurut gua nggak ada sih orang yang sober mati penasaran gitu. Itu cuma orang-orang yang terpengaruh. Iya sih, gue akuin sih ada pengaruh. Tapi itu lucu banget sih. Enggak, Gue Pak. nonton itu pas gue di Amerika itu. Oh iya? Iya. Tontonan lu begitu? Iya, karena di Lu sana udah di tuh- Amerika loh, Pak. Lu bisa nonton Pornhub dengan tanpa VPN. Lu tahu nggak di sana itu? Gue tuh baru tahu kalau lu download torrent, IP address lu kebaca sebagai pembajak. Oh iya. Gua tuh satu rumah, teman kosnya gitu ya, housemate-nya orang India, ngedownload film banyak banget ngebajak gitu. Kena dia. Satu hari kayak orang kominfonya gitu ngetok apartemen gua, datang bawa surat. Anjir. Anda terpantau secara ilegal gini-gini gitu. Terus gimana dia Bayar tuh? denda gitu. Orang India panik dia. Langsung ngobok-ngobok makanan enggak? Ya, tapi dia nggak makan daging. Oh, dia Sementara gue Hindu. bawa rendang berkilo-kilo kan. Iya, gitu terus gimana dong Ya dia? udah dia setiap kali jadi kita bikin perjanjian gitu. Kalau gue lagi mau masak daging, dia masuk kamar. Oh, dia takut. Dia masuk gitu. kamar, gue buka jendela, nyalain exhaust segala macem gitu. Terus kalau udah selesai baru gue chat gitu. Udah selesai, dan dia keluar gitu kayak. Sambil nangis. Iya. Astaga. Lu katanya mau ngeluarin film. Apa judulnya, Pak? Jumbo judulnya. Jumbo. Lele. Dumbo. Itu Dumbo. Film animasi judulnya Jumbo. Ini tahun 2024 ya. Udah masuk tahun keempat pengerjaannya, Allah. 4 tahun buat satu film, Pak. Gue mulai ngerjain itu kasus COVID pertama. Nah, Itu pertama lu mulai Iya. mengerjakannya. Sampai sekarang keluarnya kapan? lo tau nggak kenapa kita COVID? Karena orang-orang kayak mati penasaran itu. Kelelawar apa rasanya ya gitu. Masih sih, Pak. Untung Masa lu- gara-gara kelelawar? Lu Lah kan percaya- orang di Wuhan makan kelelawar. Itu kan infonya. Iya, emang lo nggak percaya? Hah? Lo nggak percaya? Percayalah hanya pada Allah. Enggak, COVID pertama itu di Depok. Iya benar. Bukan kelelawar. Nah, saya Percaya lahir di Wuhan, di Indonesia di Depok. Gue warga Depok lagi. Lu di Cinere Depok? gue. Oh, Cinere. Tahu lu Cinere? Tahu lah, kan gue di Sukmajaya gua. Di mana tuh? Jauh sih. Oh, iya. Depok 2 gua. Gua di Depoknya. Lu mah enggak Depok itu Cinere. Iya, Cinere. Ya di KTP-nya Depok. Jadi gue bisa masuk ke Jakarta, terus komplain, tapi nggak melakukan apa-apa. Karena bukan gubernur saya. Jadi kayak bekerja di ibu kota, protes, balik lagi ke rumah. Cinere. Ya gue lagi bikin film animasi, judulnya Jumbo. Judulnya Jumbo, tayangnya kapan? Belum boleh dikasih tahu. Oh, belum boleh. Tapi sekarang tuh Tapi- udah tahap, udah mau beres banget. Waktu itu gue ngeluarin trailer itu dari tahun 2021. 2021 teaser, 2022 teaser kedua, dan gue reveal ada satu cast Ariel Noah di situ ngisi suara. Wih, Gila. Pertama kali akhirnya dia main film lagi. dia kalian ngisi- luar biasa. Dia ngisi suara jadi ayah karakter utamanya. Wow. Gitu. Full Jadi- nggak dia main tuh? Full nggak ya? Full lah. Wis. Yes. Penasaran Iya, nih gua nih. kalau gue ntar spoiler lagi. Itu maksud gua kenapa bisa sampai 4 tahun ya, Pak, pengerjaannya? Karena film animasi itu beda sama film. Kalau film ini kan sifatnya merekam ya. Ini Iya. kita bilangnya live action nih, semuanya udah ada nih, setnya udah ada, ya kan, Yantinya udah ada, pemabuknya udah ada, gitu. Jadi kameramen tuh terus salah ngomong gua tadi anak tuh. anak solehnya Anak udah soleh ada. gua sekarang, alhamdulillah, Bro. Padahal dia apa namanya? Khas kreatif kalau mau bikin program satu lagi boleh loh, Padang Piatu. Iya ya, Padang Piatu kita ngundang-undang orang-orang yang sudah kehilangan bapaknya, emaknya. Terus Bisa loh. makan gulai sambil nangis-nangis gitu kan kita. Ini dia pernah masuk ini tahu. Terus kita cerita ya. Boleh lah, kreatif. Tayangnya masih belum bisa dikasih tahu ya. Karena pembuatannya kalau gini kan merekam. Iya betul. Jadi apapun yang terjadi tinggal direkam sebenarnya. Betul. Kalau animasi itu semua yang ada di layar itu harus dibuat semuanya. Berapa Dan- menit durasinya? Berapa jam? Filmnya sekarang masih 110 menit. Oke. Berarti 1,5 jam lebih ya, hampir Wih, 2 lama jam, juga. 2 jam kurang 10 menit gitu. Iya. Dan kan kalau kamera gini kan speednya tuh 24 frame per detik. Yes. Nah ini ya udah 1 detik gue harus bikin 24 frame. Jadi bukan merekam kan, harus Wih, bikin iyalah, gitu. ajar lama, Pak. Nah itu sih prosesnya sih. Gue sih
Lu nggak bete Pak begitu Pak? Udah 4 tahun nih. Awalnya sempat kayak aduh apa tapi kan ini kan cita-cita Iya, Ambo dari iya, TK. dari TK. Jadi begitu ada di ini, nah makanya gue tuh dulu berpikir pengen banget kerja atau magang di Disney atau Pixar. Nggak keterima, maksudnya pas di sana pernah ada setahun tuh ada 2 kali buka slot magang. Jadi gue di Amerika 3 tahun, setiap tahun daftar 2 kali, 6 kali ditolak. 6 kali ditolak. Pada saat itu gue nggak tahu, betul ya tadi yang gue bilang, gue percaya Allah ngambil sesuatu pasti ngeganti sesuatu dengan yang lebih baik. Pas gue ditolak itu gue sedih, gue ngomong ke dosen gue, kenapa ya emang gue segininya gitu ya, maksudnya kenapa portfolio gue masih ada yang salah atau segala macem gitu. Terus dia menurut gue baik banget, dia bilang gini, lu bayangin aja gini, mungkin jalan, dia yang ngomong nih, mungkin jalan lu tuh bukan bikin animasi buat studio orang. Karena kalau lu masuk Pixar, lu masuk Disney, sehebat-hebatnya itu, lu ngerjain buat film orang. Mungkin lu ditakdirkan itu bikin film sendiri di mana ceritanya bisa lebih personal, bisa lebih dekat dengan penonton lu. Yang mana kan gua kan bukan orang Amerika gitu kan. Mungkin dia bilang mungkin kesempatannya justru di negara lu ntar ketika lu pulang apa segala macem gitu. Ternyata? Dan begitu lihat Jumbo itu hilang BT-nya. Maksudnya sedihnya tuh hilang gitu. Ini gue yakin ini jauh lebih bagus daripada rasanya ya, maksudnya daripada gue magang di Pixar atau di Disney gitu. Berapapun gue suka sama mereka nonton waktu gue kecil gitu. Gokil. Kita tunggu teman-teman ya film animasi Jumbo dari Rian Adriandi. Bikin box office dong. Hah? Gue kasih hadiah deh kalau box office. Box office berapa? 2 juta. 2 juta penonton gue bikinin stand up special, tapi digital download ya, nggak ada yang bisa datang nonton. Kenapa? Karena kalau mau datang live nonton bikin dulu 4 juta penonton. Oke, dia nantang-nantang nih guys. Yanti Jadi boleh ya? kalau 2 dia bikin digital download ya. Kalau 4 juta dia bikin special show penontonnya langsung. Iya. Gokil. Ya. Ini nih. Ini nih yang susah nih, kita tunggu-tunggu nih. Ya. Si cerdas dari Padang. Ya Allah. Nah, gue bikin special show gitu aja judulnya ya. Apa? Ciri ya, cerdas. Kita ada STMJ, subscriber tanya mari jawab. Oh, itu singkatannya. Yes, kocak ya. Ada keinginan bikin animasi dewasa macam Rick and Morty nggak Bang Rian? Tahu nggak lo Rick and Morty? Nggak tahu. Wah itu, nah lu lucu banget kalau lu suka karakter pemabuk, itu lucu banget. Itu ya? Google ya. Jadi Rick and Morty ini menurut gue lucu banget, dia plesetan dari Doc dan Marty. Kalau lo tahu film Back to the Future, karakternya tuh Marty. Tapi gue sering lihat gambarnya deh. Iya. Ini. Iya, jadi Iya, nih iya. si Rick itu yang bapak-bapak yang tua, kakek-kakek, dia ilmuwan, jenius, punya banyak cara buat travel dimensi. Itu cucunya. Ini namanya cucunya? Morty. Iya, nah dia alkoholik tuh si kakeknya tuh. Si kakeknya? Nah, mungkin lu bisa relate. Nah, kalau yang sama Gue lama-lama ya penonton nih. Pras nih emang pemabuk ya, anjing jadi. Berhenti Pras gitu. ada keinginan bikin animasi dewasa macam Rick and Morty? Ada. Karena menurut gue animasi itu medium bercerita yang sebenarnya bukan genre. Banyak yang bilang kan, oh genrenya animasi. Enggak, animasi tuh bentuk film, bentuk audiovisual. Genrenya bisa macam-macam. Lu mau bikin romance bisa, lu mau bikin action bisa, lu mau bikin, ini kan komedi sebenarnya. Rick and Morty itu komedi gitu. Komedi ya? Komedi banget, bro. Jadi, wah, lu masih nonton sih itu. Gue screenshot dulu dah. Jadi itu waktu gua di sana, waktu gua lagi kuliah itu beberapa produsernya sempat datang ngasih kayak dosen tamu gitu. Oh, ngasih Ada keinginan nggak? Ada, cuman belum tahu kapan ya. Kalau sekarang gue lagi fokus di Jumbo. buat semua umur dulu, iya. Buat Oke. semua umur. Geser. Ini enak banget nih, Mi. Ya, makan Lu udah habis ya? Belum nih. Wah. Nanti gua habisin biasanya. Eki Heryanto. Kok bisa cinlok sama Azizah? Ceritain dong. Salah orang. Masa salah orang? Namanya bukan Aziza. Aziza mah istrinya Raditya Dika, bro. Oh, bukan Azizah namanya? Bukan. Siapa namanya? Tadi? Aniza. Aniza. Salah lu. Itu mah bininya Radit. Salah orang lu. Jangan Aneh menyebarkan banget lu. fitnah. Kebetulan gue lagi main di rumah Radit. Ini namanya Aniza. Itu tuh kenalan di reading film Cinta Dalam Kardus. Gimana tuh ceritanya? Jadi sebenarnya Asik. ya reading Romance nih. lagi reading apa namanya, ya ditawarin kan
Tatapan pertama. Oh, Coba jujur ya. enggak sih, kayak ke-13 kayaknya. 13. Wah, suka gitu. Jelek banget. Terus Ya udah, ya maksudnya wih, cakep nih gitu. Pas lagi reading lah, biasa lah. Masa lu kayak nggak pernah aja sih rasain reading terus kayak, di sini nggak ada yang lu taksir? hah? Gak ada kan? Ya udah punya anak 2 gua, iya, Pak. bener-bener. Nah, Susah kalau begitu. tapi kan lu, bini lu kan di audisi suci. Iya kan? Lu tahu? Ya, tahu lah yang nempelin itu kan nomor. Iya, anjir, kok lu tahu? Ya tahu lah, gua founder gitu. Iya, Pak. Iya benar. Iya, bener, Dia yang bener. maksa gua buat ikut suci. Iya. Gua awalnya nggak mau. Dia sudah punya rencana dari awal, akan saya nikahi bajingan ini. Gitu. Bajingan ini. Dia bajingan sih, Tapi lu tapi cinlok. rezekinya kebuka nih. Cinlok juga kan? Bukan cinlok gua, emang Lu yang naksir. gua yang naksir. Dia nggak suka sama gua. Wah. Bahkan dia bocah pinter S2 di UI apa ya, iya, mau iya. sama bocah tolol ini. Lu Ya bayangin. kalau mau mengundurkan diri belum telat loh. Janganlah. Cinloknya di syuting film itu gitu. Maksudnya ya mulai nyambung lah dan segala macem. Terus lucunya adalah di film itu dia jadi love interest, jadi cewek yang disukai nama karakter Radit gitu. Oke. Tapi di ending filmnya dia mutusin Radit karena dia bilang dia jatuh cinta sama stand up comedian gitu. Di filmnya. Tapi realitanya Beneran jatuh cinta sama stand up comedian. Anjir. Jadi gue bilang sama Radit, terima kasih udah menulis skrip itu, gue jadi punya istri. Ya Allah. Tapi kan lu nikah di Nah, lu umur percaya, makanya menurut gue semua kejadian di hidup gue susah buat gue nggak percaya Tuhan. Iya. Kayak gini-gini tuh gitu dari sana. Iya ya, udah di gift dari situnya ya. Tapi di situ dengan lu suka sama dia kan di umur lu berapa itu ya? Umur gua 23. Waktu itu. Lama lu pacaran. Mas 8 tahun. Wih, lama banget, Pak. Nah, lu berapa? Gue pacaran 4 tahun. Kan Udah dia itu anak Australia sama kayaknya itu kayak impersonate juga ya. Dia adalah anak pintar, saya sarjana hukum. Jadi dia kuliah di Australia karena dia anak UI terus ngambil kelas internasional kan, gua di Jakarta tuh. gitu. Terus ya udah habis itu kenalannya segala macem LDR. Terus pacaran, dia balik ke Indonesia, gua dapat beasiswa ke Amerika. Gitu. Gini nih bro, bercandaan founder kita bro. Radit nggak bisa tuh begitu-gitu tuh. Emang kata siapa founder harus lucu dan serius kata siapa? Banyak coba lo lihat. Paling Bang Panji doang tuh. Apa goyang apa anaconda? Emang Radit gimana? Radit bercanda gimana? Radit Gua gimana? nggak tahu, gue jarang ngobrol sih. Ya udah lo soalnya ngobrol sama Radit ya. Halo. Ya. Gimana Bang Oh lo Radit? gitu. Oke. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Hari ini gue udah sama Pras. Hari ini kita mau perang makanan. Iya begitu banget ya. Anjir. Harusnya gue cuma pakai hoodie, pakai topi, pakai celana pendek ya. Iya. Kemana Gila sih. Pras? Situ. Oke. Udah selesai. Pras Teguh, oke. Udah gitu aja. Dah. Gitu loh bro Radit bro. Susah masuk ke dia tuh, susah menurut gua ngobrolnya. Dia menurut gua otaknya udah bukan otak manusia sih. Dia tuh pernah diculik alien, otaknya dikurang otak monyet menurut gua. Nggak, menurut gua sayang banget sama Radit, tapi menurut gua otaknya udah bukan manusia sih. Udah Iya. dituker sih. Udah dituker. Sama-sama pinter lu tapi bisa cocok gitu ya. Harus lu temenan sama kayak gua. Iya. Biar ada refresh dikit. Iya, bener. Lu terlalu lurus banget bro. Masa sih? Iya. Bandel lu paling semana sih varian? Hah? Tuh. Lu di Amerika masa nggak pernah coba alkohol? Kan di situ kan enak pak. Gue pernah nih ya. Gue pernah ngidam banget iga rib. Iga, Ya kan? Rib iya. kan. Pengen banget. Gue kangen buat iga penyet gitu kan. Terus gue mikir kan, udahlah beli online aja gitu kan, beli online gitu. Datang nih iga dibungkus pakai aluminium foil, pas gue buka, masya Allah bau barbecue apa segala macam kan. Ya, gue makan pakai nasi ya kan, gue makan pakai nasi. Di pikiran gue nih sapi, pasti sapi dong gitu kan. Iga sapi, cuma dia gak tau sapi kan. Pas gue lagi makan gitu.
ini iga kenapa kecil banget ya menurut gua. Iga, terus gua sampai kayak iga apa yang segede gini ya gitu. Ya udah kayaknya itu babi sih, tapi habis itu kayak ya udahlah. Lu yakin kalau itu babi kayaknya? Akhirnya gue yakin kalau itu babi karena enak banget pada saat itu. Tapi tidak sengaja ya gitu sih kayak, oh iya udah segala Tapi lu pesan macam. lagi, sempat pesan. Enggak. Pura-pura lupa. Enggak, tapi habis itu gue pernah mesen spaghetti. Lu pernah nggak makan spaghetti sampai tipsi? Karena spaghetti ternyata dimasak pakai wine. Hah anjir. Jadi masa gua, sampai tipsi lu? Iya, karena gue kagak pernah minum alkohol. Demi Allah gue gak pernah minum. Jadi gue tuh badan gue toleransi terhadap alkohol tuh dikit banget. Iya. Kecuali alkohol buat suap aja. Jadi pas itu makan aglio olio. Oke, Pasta tahu, aglio tahu, olio tahu, ya tahu, gitu. iya. Makan kan. Iya biasanya dia campur. Dicampur. Gue nggak tahu ternyata dimasaknya pakai wine gitu. Jadi kayak di Dia acara makan kampus spaghetti gitu. Iya bener. Gue mabok paling aneh padahal mabok nggak sengaja makan spaghetti di Amerika. Gue kayak kenapa ngantuk banget gue. Gitu. Ngerokok pun enggak Pak ya? Ngerokok gue di rumah nenek dulu ditawarin sama adik sepupu, kakak sepupu itu yang udah gede-gede itu gitu. Ya nggak cocok aja emang. Enggak cocok juga. Bisa. Karena gue melihat juga bahwa bokap tuh dulu perokok. Berhenti karena cinta sama nyokap, gokil nggak? Nyokap gue bilang kalau Anda masih merokok, saya tidak mau dinikahi Anda dan jangan berharap Anda bisa cium saya, katanya gitu. Gokil. Temen gue juga gitu, akhirnya dia nikah, tapi dia tetap nyuri-nyuri tuh. Duh kasihan tuh orang-orang begitu bro. Mending lu jujur aja dah. Ngisup bisa Lo tau gak terus kasih. iklan ini dulu, iklan rokok yang apa namanya, iklan gue lupa iklan rokok apa yang kayak, duit gue lagi nggak ada nih, yuk kita makan restoran Padang gitu. Terus itu mereka kayak iklan lama banget deh. Terus mereka, terus itu mereka kayak cuman nyiram, udah nasi putih 2. Iya. Kan, pakai kuah doang. Iya, gue pernah lihat. Kan kayak keren ya. Padahal goblok, coba kalau mereka nggak beli rokok, bisa beli nasi Padang gitu lengkap kalau duitnya nggak beli rokok. Geser. Bang, habis malam minggu Miko kegiatannya ngapain? Sempet kesel nggak digantiin sama Bang Andovi? Kenapa ini PWK menjadi adu domba? Gue tahu lagi makan domba ini. Emang suka begitu anak-anak ya. Karena di malam minggu Miko season 1 di ujungnya itu persis sebelum masuk season 2, gue keterima beasiswa. Oh, lu ke Amerika ya? Iya, jadi nggak bisa lanjutin season 2. Sempat dibujuk sama Radit nggak? Coba lagi. Dibujukin Anca justru gue. Kalau Radit mah, ya udah kalau mau sekolah gitu. Dia mah Anca nggak apa-apa. yang ini. Iya, dia mah nggak apa-apa kalau ada gue, kalau duitnya udah banyak. Iya ya. Saya loh yang membesarkan channel YouTube-nya. Iya tuh tontonan semua umat waktu itu. Sempat kesel nggak digantiin sama Bang Andovi? Ya, enggak lah. Penontonnya yang kesel. Iya guys. Enggak lah, Andovi keren banget. Bang, ceritain keseruan atau hal-hal yang pengen lu ceritain. Berlarian. Oh, berlari-larian. Berlari-larian. Itu hashtag yang gue bikin. Gue mulai jadi gaya hidup sehat gitu. Gue berusaha olahraga, lari gue akhirnya. Emang sebelumnya lu nggak olahraga? Nggak lari. Langganan infeksi saluran pernafasan atas, imunnya jelek, segala macem. Tuh Tio. Lu ngorok berarti ya? Sempat ngorok. Ngorok. Obatnya apa bang? Obatnya ngorok. Katanya kurangin berat badan. Dan Katanya. itu lu berasa nggak? Maksudnya ngoroknya Tapi berkurang? Enggak, masih ngorok gue. Karena istri gue masih Nggak, ngorok. masalah dia tuh ngoroknya udah sampai yang napasnya berhenti gitu loh. Lo sampai takut ini ya, lo sampai takut sakratul maut gitu ya. Iya, gue kadang bayangin di pesawat gue nggak bisa tidur selalu sama dia. Karena ngeliatin dia tidur tuh sampai mati nih gue. Sumpah. Berarti lu ada obatnya? Enggak, masih ngorok gue. Gue nggak tahu obatnya apa sekarang. Nggak ada obatnya gue. Tapi kesehatan makin. Nah itu gue tuh mencoba mencari olahraga yang tadi bisa dilakukan anak tunggal ya kan, tidak perlu dalam tim ya kan, tidak melawan siapa-siapa kecuali melawan diri sendiri. Dan ternyata lari ini enak banget menurut gue karena di satu titik gue tinggal bengong. Menurut gue suka banget bengong. Lari terus bengong gitu, bengong aja kayak udah otomatis aja jalan gitu. Terus gue bikin hashtag aja berlari-larian karena nama gue cocok aja ada Riannya gitu lah. Ini sudah berapa tahun hashtag ini? Enggak, hashtag ini baru dari bulan September. Baru mulai gue lari. Berarti aktif nih. Turun nggak berat badan? Turun 2 kilo. Tapi gue lari bukan untuk nurunin berat badan emang. Biar sehat aja. Dan habis itu udah nggak pernah, alhamdulillah sampai sekarang nggak pernah lagi infeksi saluran pernafasan, nggak pernah lagi radang apa segala macem gitu. Karena kena matahari dan segala macem kan. Gitu. Berarti penting juga kesehatan. Lu waktu zaman COVID kena COVID nggak? Sempat kena. Berapa kali? Sekali. 3 gue. Ih, kok bisa? Hat-trick gila. Dia bisa hat-trick kena. Gila, pertama dan gue pertama kali kena. Itu beda-beda varian nggak?
Enggak. Toppingnya apa tuh? Gue selalu kena saat gue vaksin booster. Jadi kan vaksin, Iya. terus vaksin booster, ada imunnya lagi. jatuh, Iya. kena. Terus jadi gue kena 3 kali. Yang pertama ketularan, yang kedua pas vaksin booster, yang ketiga pulang umroh. Pulang umroh kena. Tapi pulang umroh gue udah ya udah, maksudnya gue udah yakin nih, karena di sana udah tawaf, nggak pakai masker, nggak ada yang pakai masker kan. Iya, Dan gue iya. udah tahu ini pasti pulang gue kena sih nih. gitu. Yang lu rasain sama semua ketiga-tiganya? Sama. Pertama kali gue nyadar itu adalah orang rumah masak, gue nggak nyium apa-apa. Di situ lu ada feeling. Iya, masa masak telur dadar nih, Iya, harus muka gue giniin ke penggorengan, kok nggak ada baunya ya gitu. Di situ udah langsung yakin. Iya. Terus keringat kayak diguyur. Iya, Jadi iya, tidur, iya, iya, demam gitu, keringatnya kayak diguyur Iya, gitu. iya. Iya, Lu gara-gara merasa mati nih gua nih. Ada nggak? Enggak sih. Gua ada dikit gua kayak Pasti, kayak. gua juga iya, gitu. Ada. Yang pertama kali. Pas yang kedua ketiga, oh ya udah gitu. Udah biasa. Nah, Allah lagi hat-trick ke gua gitu. Sampai 3 kali, Pak. Iya, yang Imun pertama- lu parah banget ya berarti ya? Waktu itu jelek banget emang gitu. Dan nah istri gua pakai masker aja di rumah, dia nggak kena karena dia lebih olahraga daripada gua. Dia tuh udah apalah lari, yoga ya kan, olahraga yang mustahil buat orang-orang gemuk seperti gua gitu kan pada saat itu. Gitu. Terus habis itu ya udah gua kayaknya harus gua harus coba imunnya naik sedia lah gitu. Iya, ini nih berlari-larian. Hal-hal yang pengen gua ceritain apa ya? Gua nggak tahu, gua setiap kali lari pasti pengen boker. Iya, Karena jadi lu goncang-goncang kali, Pak. goncang-goncang dan kena angin gitu loh kayak Lu gitu. pengen boker Pengen boker biasanya. masih selalu. Lucu banget Jadi orang. ternyata ada Olahraga pengen istilahnya boker. di komunitas pelari itu namanya katarak penyakitnya. Katarak Kagak namanya. tahan berak. Jadi bukan penyakit mata gitu. Sering kayak gitu tuh. Iya. Gue juga pengen. Gue padahal udah beli alat treadmill. Nah, gue sekarang tuh malah lagi nggak kepake. dan gue belajar sama pelatih. Karena pengen bisa tuh ngeliat orang 5 kilo, 10 kilo kan gue Iya. sama sekarang kan gak masuk akal di gue Iya, ya. terus ada fotonya. Yoi, gitu, terus sekarang udah pahanya ada gue juga kenceng fotonya gitu. Terus di emoji api gitu. Terus karena pakai pelatih baru diajarin, terus gue baru tahu cara, maksudnya dia ternyata badan orang tuh bisa ya gitu. Dan ternyata lari itu bisa bikin ketagihan ya. Ketagihan. Karena di Google aja ada judulnya Runner's High. Jadi Runner's High. Jadi giting lari. lari. Jadi memang ada satu titik ketika badan lu lari, hormon lu tuh semua apa, terus tiba-tiba kimia yang keluar di otak lu itu sama seperti ketika lu High. hit. Gitu. High. Oh gitu. Gua mau coba. Gue padahal udah beli alat Kangen treadmill. high ya? Hah? Dikit. Dikit Aduh, adalah. jatuh apa tuh? Iya, Geser. terus Apakah Anda punya dendam dengan Pres Teguh selaku inisiator dalam rencana mengeluarkan Anda dari Suci? Anda mau ngeluarin saya dari suci? Hah? Apa nih maksudnya? Kan dia senior saya. Anda tuh nonton dulu sejarahnya ya. Apakah Jangan Anda asal- punya dendam dengan Pres Teguh selaku inisiator dalam rencana mengeluarkan Anda dari suci? Apa ini? Wah, dia mabok nih. Mabok nih fix. Iya. Ya, Dia lihat geser. foto aja begini nih. Iya. Iya kan? Nggak jelas. Abang Chandra nih namanya kayaknya ya. Chandra Wok. Chandra Wok. Ini senior saya di Suci 1. Kita tidak satu season. Ya, inisiator. Ganti ya. Tolong nih. Nah, tepuk tangan. Oke. Sebenarnya banyak pertanyaan yang keluar dari tadi tuh di sini nih. Masalah istrinya gak disampul tadi itu. Lu tahu pas lihat ini kayaknya dia gak disampul nih. Enggak tahu. Gue taunya belakangan. Dia juga nggak menang. Finalis gak disampul. Gua mau nanya nih, terakhir nih. Gimana pandangan lu tentang dunia stand up comedy di zaman sekarang? Itu yang bikin gue mau spesial lagi. Karena menurut gue sudah sangat berkembang dan sudah sangat jadi. Gue tuh nonton stand up fest 2023. Iya. Anda main kan, marah-marah sama Mamat kan? Iya. Iya. Gitu kan. Pas lu kalau marah abis lo tuh kalau marah-marah abis punchline kibas rambut ke belakang. Gitu. Iya, soalnya maju ke depan, Pak. Gue tuh nonton stand up fest 2023 kan gini. Gue tuh lama banget nggak stand up dan memang pada saat gue lagi nggak stand up itu gue harus mengakui bahwa seleranya tuh berubah. Maksudnya orang tuh turut terbentuk dengan apa yang banyak dikonsumsi Iya. pada saat itu gitu. Iya. Gue sempat merasa
gue punya tempat nggak ya kalau gue balik lagi stand up gitu. Karena gue kan observasional, maksudnya ya humor gue kan sebenarnya apa ya, mikroskopik gitu, kayak ngelihat mikroskop di mana-mana gitu kan. Punya tempat nggak ya genre kayak gue gini, karena gue nggak jago roasting, nggak dark jokes gitu loh, maksud gue kan. Bisa begitu tuh. Siapa? Mana bisa gue roasting? Masa sih? Nggak bisa. Gue nggak pernah ngambil job roasting, bayangin. Dark jokes gue juga mengalir aja. Kalau dibikin tuh gue nggak bisa. Nah iya. Cacak gitu nggak bisa bro. Nggak bisa bro. Sumpah demi Allah. Coba masak babi pakai kurma. Coba nggak bisa. Habis itu bikin tato Mungkin banyak. itu pembukaannya kan. Nah tapi itu gue sempet kayak mungkin seleranya udah beda kali ya. Mungkin kalau gue stand up belum ada tempatnya lagi gitu. Tapi gue pas di Amerika juga nulis, adalah di notes tuh ada gitu. Tapi dengan apa yang udah gue punya dari Suci, gue mulai explore style sendiri kan. Menggabungkanlah bakat gue menggambar, kesukaan gue bercerita lewat gambar. Itu bisa nggak ya digabungin dengan komedi gitu. Terus gue tuh pas di sana tuh gue jatuh cinta banget sama puisi anak yang ada rimanya. Jadi gue ingat Abdur tuh suka main rima kan. Iya betul. Nah, Kapal gua tuh tua juga, tuh. dan gue gitu. tuh apa? Kapal tua. Iya. Iya kan di final. Gue tuh suka gitu. Terus pas gue juga nyoba gitu. Nah gue sempat di local stand up day gue nyoba style gue yang baru lah gitu. Habis itu di acara Buka Tawa, waktu itu acara Bukalapak. Terus kemarin pas gue ngelihat lagi di stand up Fest 2023 kan setelah COVID itu acara stand up gede pertama kan. Iya betul. 3 hari masih rame yang masih nonton. Rame. Iya 8.000. Betul, dan di panggung 8.000 ya. 8.000 Luar biasa, kalau tepuk tangan lagi dong. Dan di panggung itu nggak ada yang sama. Iya beda-beda semuanya. Semuanya tuh ya udah pras tuh pras gitu kan, ajis tuh ajis, remin ya remin. Menurut gua, oh berarti nggak ada alasan ya buat gua khawatir sebenarnya. Oke. Genrenya seperti apapun tuh sebenarnya penikmat komedi ya penikmat komedi. Betul. Dan gitu. gue yakin lu bikin lagi 1.000 mah tembus pak. Insya Allah ya. Yakin gue. Karena di Twitter tuh rame banget kan, maksa lu buat stand up lagi kan. Iya. Nah kan gue September tahun lalu komedi gym, open mic gue. Oh di Comika. Iya. Itu Gimana? Ya itu persis setelah stand up fest. Oh lu merasa terbakar. Iya. Itu gitu. Komika tuh pasti ngeliat Iya. semua. Duh, apa gue naik apa ya? Malah ya, akhirnya gue daftar, terus gue kayak pengen banget. Waktu itu yang nonton on the spot 500. Berapa sih dalam 50. situ? 50. Yang live streamnya berapa ratus gitu. Oke. Terus ya udah gue ternyata Menyenangkan. masih menyenangkan. Kita tunggu nih show-nya Rian Adriani teman-teman. Tolong komen lah ya. Nih ya, gua kalau nantang-nantang tuh biasanya sampai tuh. Coba kalian komen ya. Bikin lagi aja lah di Comedy Gym gitu. Sekali lagi. Tapi 2.000 penontonnya. Rian stand up gitu. Coba 2.000 komennya. Rian stand up lagi. 2.000 komen. 2.000 komen. Rian stand up lagi. Ya bisa lah, ini 3 juta subscriber cuy. Hah? Bisa 3 juta subscriber Ya kan? udah 4.000 4.000 komen. 4.000 lu ya? komen. Emang padang kan gua. Ini gua ada baju merchandise dari Wih. Has Kreatif. Terima kasih Bapak Rian sudah Alhamdulillah, hadir ke Alhamdulillah. sini. Dan teman-teman seperti biasa kita sebelum ditutup ini ya, kita mau ngumumin pemenang PW Quiz minggu lalu. Ini dia pemenang. Das. Oke, selamat ya. Dan klaim kemenangan kalian di IG-nya haskreatif.id. Dan pertanyaan PW Quiz sekarang adalah berapa tahun Rian pacaran dengan istrinya? Gitu ya. Berapa tahun Rian pacaran dengan istrinya? Kalau kalian Jawabnya nonton. gimana sih itu kalau quiz gitu? Nanti ada dibikin di story. Oh. Jadi jawabannya kalian jawabnya di story ya guys ya. Kemarin minggu lalu tuh ada kayak tayangan Ebel itu tuh kayak sekitar 100 orang nge-DM gua semuanya. Ya. Apa ya yang 2.900.000 kan? 2.900.000 Bang, awas kalau nggak dimenangin gua gitu semua, diancem gua tuh. Di Has Kreatif ya guys ya. Dan terima kasih, hadiahnya masih sama 1 juta buat 2 orang pemenang dibagi 2 ya, 500. Oke, terima kasih Bang Rian Terima kasih PWK. sudah hadir. Yandi terima kasih. Terima kasih Mas Yanti. Pras terima kasih banyak. Sama-sama Bapak. Sampai bertemu lagi Betul. di lain kesempatan. Betul, dan kita tunggu ya stand up-nya. Gue bener-bener gak sabar nonton. Emang lu stand suka up. stand up gue? Iya. Wih. Beda Pak. Maksudnya Terakhir nonton kapan? terakhir nonton gue yang di video tuh.
yang Oh ya, live udah lama enggak berarti? lama banget gua nggak. Malah gua nggak pernah lihat lu live. Masa sih? Demi Allah. Open mic nggak pernah? Nggak pernah. Gua masih di Padang mungkin, Pak. Oh, oke. Ya udah. Gua masuk Suci itu lu udah jarang stand up. Iya benar, benar. Nah itu gue nggak pernah nonton lu stand up secara langsung. Gue kalau ada gue nonton paling depan nih congor gue. Mana Rian nih. Act outnya gitu gue seneng gue. Terima kasih Bapak. Insya Allah, Inspirasi insya Allah, banyak insya Allah. orang. Terima kasih, Dan insya terima Allah. kasih juga buat semua yang nonton, buat komika bagaimana kalian sudah terobati kan? Dan buat yang mau jadi komika sudah stop udah ribuan. Udah terlalu banyak komika. Susah bersaingnya bro. Kalau nggak pinggir jurang, dark jokes gitu-gitu tuh sekarang tuh. Iya. Gitu terus. Tangkep nangis. Terima kasih sampai bertemu lagi di PWK minggu depan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.